Datangnya dari Syarah Aulia Bima NTB. Semoga Habib selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelancaran dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Habib, apakah ada cara agar kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan menerima daripada taubat kita dan usaha kita untuk menghindari daripada maksiat, walaupun dalam usaha itu seringkali terjatuh dalam lubang yang sama, katanya Habib. Jazakallah khair. Masya Allah. Syarah Aulia dari Bima. Kemarin kita diizinkan oleh Allah berkunjung pertama kali ke Bima, kemudian ke Dompu, dan sebelum kedua tempat itu kita berkunjung ke Lombok. Insyaallah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan TV Al-Wafa tadi menjadi syiar di tempat-tempat tersebut ya. Tentang kalau kita ingin tahu Allah ini ridho kepada kita apa enggak, Allah ini cinta sama kita apa enggak, ukur kita ini ridho sama Allah enggak, kita ini cinta sama Allah apa tidak. Kalau kita cinta sama Allah, kata Allah cinta sama kita. Kalau kita ridha dengan Allah, maka Allah ridha dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Guru mulia Sayyidi Habib Umar pernah mengatakan, kalau kita ingin tahu Allah ini cinta sama kita apa enggak, maka hendaknya kita melihat diri kita di mana ketika waktu-waktu yang istimewa. Ketika waktu-waktu yang istimewa, kita ini berada di mana dan dalam keadaan apa? Contoh, malam 1 Rajab, malam mulia, Ramadan, bulan mulia. Kita ini ketika malam itu kita di mana? Kalau malam 1 Rajab, Ramadan, kita ada di masjid, kita di ziarah aulia al-salihin, dalam keadaan berzikir bersama, dalam keadaan membaca Quran, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tanda Allah cinta kepada Anda. Sehingga di hari yang istimewa Anda mendapat taufik ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, dalam acara yang mulia. Karena Allah ingin mengampuni dosa dan mengangkat derajat. Tapi naudzubillah, ketika ada seseorang di waktu yang istimewa itu malah dia bermaksiat kepada Allah. Ramadan di waktu yang agung itu malah dia bermaksiat yang enggak pernah dilakukan di selain Ramadan. Naudzubillah. Ini tanda bahwa Allah membenci dia, sehingga di waktu istimewa Allah menjadikan dia maksiat. Karena hakikatnya orang itu taat dan maksiat sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda. Mudah-mudahan dengan tanyanya Anda ingin Allah ridha kepada Anda, ini tanda juga Allah ingin meridhai Anda. Sehingga Allah memberikan dalam hati Anda keinginan untuk mencari bagaimana cara mendapat ridhonya Allah. Ini tanda juga, tanda Allah akan meridhai Anda. Berapa banyak orang yang tidak terlintas di hatinya, enggak terpikir Allah ridha apa enggak sama dia, enggak terpikir itu. Tapi Allah memberikan hidayah kepada Anda, sehingga Anda tanya, gimana caranya dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat Sayyidi Habib Umar pernah cerita salah satu sahabat Nabi SAW yang bernama Zaidul Khair. Ini ada Habib, asalnya Zaidul Khair, Zaid kuda. Mungkin dia punya banyak kuda ini ya, seperti Bupati Dompu ini Habib Abdul Qadir Jailani, dia punya banyak kuda. Zaidul Khair, asalnya Zaid kuda. Datang ke Nabi SAW, sampai ke Nabi dengan wajah yang kusum, walhasil lungset semuanya, karena dia berhari-hari berjalan. Ya Rasulullah, adma'tu nahari wa ashartu layali. Saya berjalan tanpa henti,
Siang hari saya tetap jalan, saya kehausan gak mikir. Malam pun saya berjalan, gak tidur. Siang malam berkuda sampai ketemu Anda ya Rasul. Karena saya takut pertanyaan saya ini belum terjawab. Saya meninggal duluan atau Anda meninggal duluan? Oh, pertanyaan yang hebat ini wahai Zaid. Sampai seperti itu usahamu. Kalau naam, bagi saya ini hebat. Apa pertanyaan itu wahai Zaid? Sayyidina Zaid bertanya, ma alamatu innallaha yuhibbu abdah atau kama qala. Apa tanda Allah cinta kepada hambanya? Dia ingin tahu saya ini masuk hamba yang dicintai apa dibenci oleh Allah. Ma alamatu mahabbatillah fi abdih. Tanda cintanya Allah kepada hambanya. Rasulullah melihat semangat ta'ah, semangat ingin dapat ridhonya Allah di hati sahabat Zaid, tidak menjawabnya, malah bertanya, kaifa asbahta ya Zaid? Gimana keadaanmu di pagi hari wahai Zaid? Kok Sayyidina Zaid menyatakan pengalaman diri beliau di pagi hari, saya keyakinannya kepada Allah begitu hebat dan seterusnya panjang lebar. Di antaranya, saya sangat senang ketika sudah beramal saleh. Ketika saya beramal saleh saya gembira, dan saya sangat sedih ketika kehilangan amal saleh apalagi maksiat. Apa sabda Nabi? Hadza alamatullah fi man yurid. Ini tanda ketika Allah cinta kepada hambanya. Hamba itu dijadikan beramal saleh, diberi taufik, setelah itu dia gembira. Ketika kehilangan amal soleh dia sedih, apalagi jatuh dalam maksiat dia sangat sedih. Nah, ketika ada di hati kita itu, senang habis ta'ah, senang habis sedekah, senang habis qiyamul lail, senang habis majelis zikir. Ketika kehilangan majelis zikir, kehilangan qiyamul lail, sedih, susah. Ini tanda Allah meridhai Anda dan menginginkan kebaikan bagi Anda. Jika tidak, Allah tidak memberikan semua itu. Maka sahabat tadi diganti namanya oleh Allah, anta Zaidul Khair. Kamu Zaid yang baik, bukan Zaid kuda, kamu Zaid yang baik. Ya. Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula, maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis ta'lim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.